Saudaraku, umat Islam bukan lemah secara jumlah. Sebenarnya kita produktif, tapi yang sering terjadi kita berjalan sendiri-sendiri. Maka jangan heran kalau kekuatan ekonomi umat justru dikendalikan oleh yang tak peduli syariat. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Banyak saudara muslim yang kekurangan modal usaha, terjebak utang riba, tertekan kebutuhan pokok. Tapi orang-orang kaya di sekitarnya hanya sibuk memajukan bisnis pribadi tanpa pernah bertanya, bagaimana agar tetanggaku bisa hidup layak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan hanya teriak riba haram, tapi tidak ada solusi. Pinjaman tanpa riba itu sangat mungkin dengan niat tolong-menolong, bukan eksploitatif. Kalau tidak mampu memberi cuma-cuma, bantu dengan skema yang adil dan beradab. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, menutup jalan ke riba bukan hanya dengan ancaman, tapi dengan menyediakan sistem ekonomi yang halal, manusiawi, dan menyejahterakan. I'lam al-Muwaqqi'in, jilid 3, hadis 176. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah menegaskan, ekonomi umat tidak akan bangkit selama tidak ada solidaritas dari yang kuat kepada yang lemah, bukan sekadar dalam bentuk donasi, tapi pembukaan akses pasar dan modal. Fiqh Az-Zakah jilid 2, hadis 841. Wahai para investor muslim, jangan hanya mencari peluang di tempat strategis, tapi lihatlah kampung-kampung muslim yang selama ini terpinggirkan. Angkat perekonomian mereka, bukan hanya untuk profit, tapi untuk kemaslahatan. Islam tidak mengajarkan kemiskinan, tapi Islam juga tidak membiarkan ketimpangan. Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Wallahul musta'an.